Shalom Elohim bagi kita semua umat Kristen yang ada. Tuhan, pada hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita segera berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur yang akan mendengar firman Tuhan. Berat hamba-Mu, biarlah firman-Mu memberkati kami, membuka dan kami yang baik, mendengarkan firman-Mu diisi dengan firman yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan firman Tuhan. Lukas 8 ayat 22 sampai 23 dengan judul Ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Puji Tuhan, berkatalah dia yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Saya berikan judul pada hari ini yaitu Ujian Mendatangkan Mujizat. Sekali lagi, ujian mendatangkan mujizat. Ya, silakan. Nah, murid-murid dan Yesus ini mereka sedang naik perahu. Mereka menyeberangi danau, yaitu Danau Galilea, saudara. Ini berkat Tuhan. Atau Danau Tiberias, ya. Luas danau ini 166 km ya persegi. Kemudian kedalaman 43 km luas Danau Galilea. Panjang 21 km, lebar 13 km. Ya, puji Tuhan. Di mana di tempat ini banyak terjadi mujizat ketika Yesus juga berjalan di atas air, ya. Dan juga salah satu mujizat ini adalah ketika angin ribut diredakan oleh Yesus Tuhan kita. Amin, puji Tuhan. Nah, kita akan masuk pada kata kunci pada hari ini, yaitu bagaimana cara melewati ujian agar mendatangkan mujizat. Sekali lagi, bagaimana cara kita melewati ujian yang diberikan Tuhan sehingga mendatangkan mujizat, ya. Kita masuk pada poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Percaya kepada Tuhan. Ayat 25 saya bacakan. Dikatakan bahwa lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Di sini Yesus menegur murid-muridnya. Dia bertanya kepada murid-muridnya, "Di mana kepercayaanmu?" Ya, karena mereka ragu, karena mereka sedang berada dalam bahaya, ditembusi oleh angin topan. Ya, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita percaya kepada Tuhan dengan Amsal 3 ayat 5-6 saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Jadi sikap hati kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita percaya kepada Tuhan. Jadi saat kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka akan terjadi kesembuhan dalam hidup kita. Matius 8 ayat 13 saya baca lagi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba-Nya. Ya, luar biasa. Kita percaya kepada Tuhan, itu menjadi kesembuhan dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan juga akan jadi keselamatan dalam kehidupan kita, ya. Lukas 8 ayat 50. Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Ya. Kemudian yang terjadi bahwa lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah."
Maka kembalilah roh anak itu. Ketika itu juga ia bangkit berdiri, lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan saat hati kita percaya kepada Tuhan, di situ akan terjadi kesembuhan. Saat hati kita, hidup kita, pikiran kita percaya, yakin kepada Tuhan dan mujizat, di situ terjadi keselamatan dalam kehidupan kita. Ya, memang tak kalah ada tantangan ketika kita melakukan firman Tuhan. Tapi ketika kita lakukan firman Tuhan, di situ terjadi mujizat dalam kehidupan kita, ya. Poin yang kedua yaitu bagaimana cara melewati ujian agar mendatangkan mujizat, yaitu jangan takut. Kita lihat Matius 8 ayat 26. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Di sini Yesus menegur mereka karena mereka takut. Wajar sebagai manusia ada ketakutan, tetapi ketika kita ada bersama Yesus, kita mengandalkan Yesus, kita jangan takut, sehingga kita dapatkan mujizat daripada Tuhan, ya. Memang Yesus juga ketika dia sebagai manusia yang sempurna, dia ada rasa takut. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia ada rasa ketakutan. Tapi ketika dia tahu ada maksud dan tujuan Allah dalam hidupnya, maka dia terus maju melakukan firman Tuhan. Cara yang Yesus lakukan dalam mengalahkan ketakutan, yaitu kita akan lihat di dalam Lukas 22 ayat 44, ya. Lukas 22 ayat 44. Cara kita mengatasi ketakutan seperti yang Yesus lakukan. Lukas 22 ayat 44. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, ya. Cara kita mengalahkan ketakutan yang timbul ketika kita mengalami masalah, kita berdoa. Yesus ketika dia di Taman Getsemani sampai 3 kali dia berdoa, ya, Tuhan Yesus dan Allah. Dan juga dia memperkatakan firman Tuhan. Ayat 42 saya bacakan. "Ya Bapakku, kalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Jadi kita percaya saat kita memperkatakan firman Tuhan, di situ ada mujizat dan Tuhan memberikan kekuatan kepada Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani, ya. Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus, padanya, untuk memberi kekuatan kepadanya. Saat Yesus berdoa, saat Yesus memperkatakan firman Tuhan, ya, di situ seorang malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Jadi saat kita merasa takut, kita merasa ragu, kita datang berdoa ya Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita memperkatakan firman Tuhan bahwa kita percaya bahwa Allah sanggup dan Allah mampu menolong Tuhan. Amin, saudara. Poin yang ketiga yaitu cara kita melewati ujian. Kita lihat dalam ayat pokok kita tadi, vers 8, ayat 24 dan 25 saya bacakan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Guru, guru, kita binasa. Dia pun bangun lalu mengharik angin dan air yang menurut itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi tenang. Ya saudara, kalau kita melihat sepintas, perbuatan murid-murid ini tidak salah. Ketika mereka datang pada Yesus untuk minta pertolongan, mereka membangunkan dia. Tetapi ketika mereka membangunkan dia dan Yesus meredakan angin topan itu, Yesus malah marah kepada mereka. Yesus bilang, kenapa kamu yang kurang percaya dan takut? Apa maksud firman Tuhan ini yang saya mau sampaikan kepada rahasia firman Tuhan? Memang maksud Tuhan kepada mereka yang pertama jelas bahwa mereka jangan takut dan percaya kepada Tuhan dalam menghadapi masalah atau ujian yang diizinkan Tuhan. Dan
Tapi ada rahasia firman Tuhan yang saya mau katakan kepada saudara bahwa Yesus mau supaya kita mempraktekkan firman Tuhan. Yesus mau supaya kita beriman, berbuat menjadi dewasa. Yesus mau murid-muridnya yang berdiri dan berkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, redahlah angin. Redahlah angin ribut. Itu yang Yesus mau. Ya, Yesus mau memuridkan murid-muridnya supaya mereka menjadi dewasa. Yesus naik ke surga, mati naik ke surga. Yesus mau agar murid-muridnya ini menjadi dewasa rohani. Mereka diutus kemana-mana untuk memberitakan firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan, saudara. Di dalam Lukas 10 ayat 17, saudara. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira berkata, Tuhan, Tuhan, juga setan-setan itu takut kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, Yesus mau supaya murid-murid menjadi dewasa rohani. Mereka menginjil kemana-mana, memberitakan firman Tuhan, menyebut orang dengan nama Yesus. Itu Yesus mau ketika mereka berada berhadapan dengan angin ribut. Yesus mau mereka yang berkata firman, mau berkatakan iman yang kuat. Ya, yang harus dilakukan oleh murid pada saat mereka berada di atas perahu. Ya. Dan ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak salah memilih murid-murid. Murid-muridnya berhasil. Yesus pergi ke surga dan menjadi terus pada murid-muridnya. Murid-muridnya tidak takut lagi. Mereka menjadi percaya. Mereka berani mengatakan firman Tuhan. Saya bacakan dalam Kisah 3 ayat 7 sampai dalam. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata orang itu. Dia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ya. Ayat 6. Tetapi berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kepadamu, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalan. Ini yang Yesus mau murid dan mendewasakan mereka, memuridkan murid-murid. Dan ketika dia naik ke surga, murid-muridnya diutus menetapkan firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Pemilihan murid-murid ini sudah tidak salah. Ya. Walaupun mereka sempat jatuh, mereka kembali. Mereka menetapkan firman Tuhan. Murid memang mengalami sempat gagal dalam ujian, tetapi ujian berikutnya ketika mereka menemukan orang-orang yang Tuhan, menyelamatkan, menetapkan firman Tuhan, banyak orang diselamatkan sampai pada seluruh dunia. Yang ini mau saat Tuhan menguji kita, kita percaya, jangan takut. Berkatakan firman Tuhan, beriman dan berbuat. Kalau sudah berdoa, mari berbuat. Lakukan, orang itu lakukan, kerja dan berdoa. Amin, saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan telah kita dengarkan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang kasih ajaib. Dan kami diuji oleh Tuhan, kami percaya, kami bisa melewati, kami akan mendapatkan mujizat kepada Engkau. Kami tetap kami percaya Tuhan pula yang kami punya Allah yang dahsyat dan ajaib. Kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan, kami melangkah bersama, percaya dan mujizat, ada kesembuhan, ada keselamatan bagi jiwa-jiwa dalam kehidupan kami. Terima kasih, ini semua kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.